Sahabat Sari Lopez yang saya cintai, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman dari pengalaman orang lain, bahwa apa yang orang harapkan dari pengorbanan yang dia lakukan dengan harapan mendapat hasil lebih, ternyata kenyataannya tidaklah demikian. Ceritanya begini. Seseorang telah lama mengumpulkan uang sehingga dia sudah bisa mengumpulkan sampai 5 miliar lebih. Dia senang sekali bisa mengumpulkan uang untuk bekalnya. Kemudian suatu ketika datanglah kenalannya, teman lama sih, datang untuk minta tolong agar diberikan pinjam uang. Tapi bukan sekedar pinjam uang, tapi dia memberikan jaminan berupa sertifikat tanah atas namanya. Dan kebetulan objek jaminannya itu tempatnya bagus, harga jualnya juga bagus. Kalau dihitung-hitung itu bisa harganya di atas 5 miliar. Sehubungan dengan kondisi jaminannya yang cukup bagus, akhirnya yang punya uang ini bersedia ngasih pinjaman kepada temannya. Temannya juga senang mendapat pinjaman dan akan menyerahkan seluruh sertifikatnya, karena terdiri dari beberapa sertifikat, sebagai jaminan. Dan terkait dengan masalah utang-utang ini, utang piutang ini, sepakat untuk datang ke notaris, membuat pengakuan utang agar utang piutangnya ini sah. Penyerahannya juga di notaris, baik penyerahan uang pinjaman maupun penyerahan sertifikatnya. Jadi kedua belah pihak sudah dengan senang hati karena merasa bahwa yang memberikan pinjaman tidak akan mungkin rugi, karena nilai jaminannya di atas uang yang dipinjam. Begitu juga terhadap jaminannya, ya tidak mungkin ada masalah karena sudah diselesaikan nanti surat-suratnya di notaris. Sehingga mereka sepakatlah berdua untuk datang ke notaris untuk menyelesaikan masalah administrasi utang piutang tersebut. Nah, kedatangan notaris juga diyakinkan lagi bahwa suami istri peminjam itu datang menyetujui. Dibuatkan di sana akte pengakuan utang oleh notaris, bahwa yang punya sertifikat berutang kepada yang memberi pinjaman, yang memberikan pinjaman mempunyai piutang kepada yang punya sertifikat. Akhirnya serah terima terjadi, penandatanganan pengakuan utang juga terjadi. Singkat cerita, akhirnya uang sudah diterima oleh peminjam, kemudian sertifikat juga sudah diterima oleh yang memberikan pinjaman, cuman masih dititip di notaris sehubungan dengan surat-suratnya belum selesai. Nah, pada suatu ketika dalam beberapa bulan perjalanan, akhirnya
hubungan komunikasi mereka tetap baik. Akan tetapi nasib malang menimpa dari pihak yang mempunyai sertifikat, pihak yang berutang. Ternyata dia dipilotkan oleh bank karena dia meminjam beberapa pinjaman di beberapa bank. Dia dipilotkan. Kemudian tanpa sepengetahuan dari pihak yang memberikan, dari orang yang memberikan pinjaman tadi, ternyata si yang berutang ini sudah diproses dipilotkan di Pengadilan Niaga Surabaya. Nah, dalam proses kepilotan, proses pengajuan pilot oleh pihak kreditur kepada orang yang berutang ini sebagai debitur di beberapa bank, akhirnya memang yang bersangkutan diputus pilot. Putus pilot itu artinya semua harta yang dimiliki oleh si debitur pilot ini dinyatakan itu disita dan kemudian dalam penguasaan kurator. Jadi dalam putusan pilot itu ditunjuklah kurator untuk menyelesaikan masalah utang piutang itu, utang dengan beberapa bank itu, yang lumrah disebut dengan kurator bertugas untuk membereskan masalah pilot ini, bertugas untuk menjual harta milik dari debitur ini. Nah, setelah ada putusan pilot, akhirnya kurator menemukanlah bahwa si debitur pilot ini dia masih mempunyai harta, yaitu berupa tanah yang telah bersertifikat itu yang ada di notaris, yang sudah dipinjamkan uang kepada orang yang memberikan pinjaman tadi yang 5M itu. Betapa kagetnya dari pihak yang memberikan pinjaman itu. Diberitahu oleh notaris bahwa sertifikatnya ini mau diserahkan kepada kurator karena kurator meminta kepada notaris agar diserahkan, karena itu asetnya dari debitur. Apabila notaris tidak menyerahkan, itu akan terjadi pelanggaran hukum oleh notaris, sehingga notaris memberitahukanlah kepada yang mempunyai piutang tadi, yang memberikan pinjaman 5 miliar tadi. Betapa kagetnya, ternyata setelah si yang memberikan pinjaman itu datang ke notaris memeriksa sertifikatnya itu, ternyata sertifikatnya itu tidak dipasang hak tanggungan. Apa artinya? Artinya terhadap utang piutang yang 5 miliar itu tidak dipasang hak tanggungan pada sertifikat yang dijaminkan itu. Sehingga konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah si yang memberikan pinjaman itu tidak mempunyai hak untuk didahulukan sebagai pertanggungjawaban hutang. Nah, akhirnya itulah yang menyebabkan kurator itu
bisa memaksa notaris atau siapa saja yang menguasai sertifikat itu agar menyerahkan kepada pihak kurator untuk dipakai membereskan hutang-hutang dari debitur pilot. Nah, jadi harapan dari pihak si A tadi yang memberikan pinjaman itu mendapatkan tanah dan malah dia sudah pegang sertifikatnya yang masih di notaris, akhirnya sirna karena sertifikat itu tidak dibebani hak tanggungan. Dan dengan tidak dibebani hak tanggungan, sertifikat itu harus diserahkan kepada kurator. Nanti kurator yang akan melelang. Kurator yang akan membagikan nanti hasil penjualan tanah itu. Tetapi pihak yang memberikan pinjaman tidak mendapatkan prioritas atau yang diutamakan, atau yang disebut dengan kreditur separatis, sehingga statusnya sama dengan kreditur lain itu yang tidak mempunyai hak tanggungan. Sehingga apa? Hasil penjualan tanah itu nanti akan dibagi-bagikan juga kepada pihak yang lain yang turut mengklaim adanya tagihan piutang kepada debitur yang dinyatakan pilot itu. Nah, itulah risikonya apabila memberikan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat dibuatkan hanya pengakuan utang saja, tidak ditindaklanjuti dengan pembebanan hak tanggungan. Sehingga apabila pihak yang mempunyai sertifikat dinyatakan pilot, maka yang memberikan pinjaman itu tidak mempunyai hak untuk didahulukan di dalam pengembalian atau pembayaran utangnya oleh kurator. Nah, disinilah kesedihan dari pihak pemilik uang yang memberikan pinjaman si A tadi. Lalu kalau sudah begini, siapa yang dipersalahkan? Apakah notaris karena tidak melakukan menindaklanjuti dengan pemasangan HT? Ataukah memang karena pihak pemberi pinjaman tidak memastikan di notaris bahwa proses administrasi untuk utang piutang ditindaklanjuti dengan pemasangan hak tanggungan supaya pemberi pinjaman itu kuat. Di saat misalnya si peminjam itu dinyatakan pilot, dia bisa diutamakan dalam pengembalian utangnya. Nah, disinilah terkadang sering terjadi sudah jatuh, sudah si memberikan pinjaman itu sudah sertifikatnya diambil sama kurator atau harus diserahkan kurator, juga antara notaris dengan yang memberikan pinjaman saling menyalahkan. Notaris bisa saja berklaim, kok tidak minta untuk dipasang HT. Tapi yang memberikan pinjaman, dia berpikir karena sudah di notaris, ya berarti sudah resmi, sudah sah, sudah lengkap. Nah, inilah pengalaman yang sangat penting di dalam urusan utang piutang terkait dengan jaminan tanah maupun terkait dengan
administrasi utang piutang meskipun sudah dibuat di notaris, akan tetapi lebih baik antara pihak yang datang ke notaris atau konsumen atau masyarakat mengetahui juga hal apa saja yang seharusnya terjadi, yang seharusnya dilakukan agar mendapat perlindungan hukum sebaik mungkin atau perlindungan hukum yang penuh terhadap hak-hak yang harus dilindungi. Karena kalau misalnya mengandalkan dari pihak lain saja, terkadang di saat ada masalah nanti akan terjadi saling lempar, saling salahkan, sehingga kerugian akan menjadi bertambah dan bukan menyelesaikan masalah. Sehingga pengalaman ini penting untuk dicatat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga maksud baik harapan itu bisa nanti ada harapan untuk ke depan. Harapan yang diharapkan memang bisa terwujud, sehingga harapan tidak tinggal harapan. Terima kasih.